Haleluya, selamat bertemu kembali di dalam Renungan 79 dengan program 365 hari yang mengubahkan. Biarlah melalui firman Tuhan yang kita pelajari, kita renungkan, biarlah kita boleh berubah dalam karakter kita, pikiran kita menjadi lebih serupa dengan Kristus. Puji nama Tuhan, hari ini renungan kita ada di dalam Lukas 10 ayat yang ke-25 sampai ke-37. Dan saya akan memberikan tema renungan saat ini adalah pelaku kebenaran. Dan judul perikop di dalam Lukas 10 ini adalah orang Samaria yang murah hati. Di dalam cerita ini ada ahli Taurat yang bertanya kepada Yesus dengan maksud mencobai. Di ayat yang ke-25 saya bacakan, orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat yang mencobai Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jadi di sini ahli Taurat tidak benar-benar ingin tahu, tetapi mereka ingin menguji Yesus di depan banyak orang. Dan jawab Yesus di ayat yang ke-26. Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis di dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Nah, di dalam ayat yang ke-25 ini seperti di dalam catatan Lukas sebelumnya, yaitu di Lukas 6 ayat yang ke-7, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengamati Yesus kalau-kalau ia menyembuhkan orang pada hari Sabat, supaya mereka dapat alasan untuk mempersalahkan dia. Nah, di sini para ahli Taurat ini hanya ingin mencoba Yesus di depan banyak orang dan bisa mencari kesalahan Yesus. Dan poin yang pertama yang kita belajar dari para ahli Taurat adalah berbicara tentang kebenaran tidak menjamin seseorang memiliki hati yang benar. Mungkin kita, apalagi kita sudah mengerti banyak firman Tuhan, kita bisa berbicara atau berdiskusi tentang kebenaran, tetapi hati kita ternyata bukan hati yang benar untuk mencari tahu, tetapi kita hanya menyombongkan diri. Aku yang lebih pintar, aku yang lebih tahu. Nah, kita di sini belajar untuk tidak menjadi seperti ahli Taurat. Puji nama Tuhan di ayat yang ke-26 dan 28. Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis di dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Ayat 27, jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Dari percakapan Yesus dan ahli Taurat ini, kita bisa tahu bahwa ahli Taurat ini sangat menguasai. Mereka hafal persis bagaimana bunyi isi kitab suci mereka. Tetapi kita melihat bahwa ketika mereka diminta untuk melakukan di ayat yang ke-29. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jadi di sini ketika mereka disuruh untuk melakukan, mereka berkelit. Mereka mencari pertanyaan yang baru. Dan yang di sini kita mau belajar dari para ahli Taurat ini adalah poin yang kedua, hafal kitab suci tidak menjamin perubahan karakter. Melalui renungan-renungan yang kita dengarkan, firman Tuhan yang kita dengarkan, biarlah kita boleh lebih lagi tahu apa isi firman Tuhan, apa isi kitab suci kita, tetapi kita mau juga belajar. Ketika kita lebih tahu, kita juga mau merubah setiap karakter kita yang tidak berkenan, yang tidak disukai oleh Tuhan, kita mau belajar untuk lebih baik lagi. Dan kemudian di ayat yang ke-30 sampai ke-35, saya bacakan. Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan." Di sini ada kisah, ada seorang yang dalam perjalanannya itu dihadang oleh para penyamun dan dirampok, juga dipukuli sampai setengah mati. Dan ada 3 macam orang yang lewat.
Dan kita bisa melihat tadi setelah kita baca, yang pertama adalah seorang imam. Dan ketika seorang imam ini melihat orang yang habis dirampok dan dipukuli, apa yang seorang imam ini lakukan adalah hanya melihat dari seberang jalan. Kemudian di ayat yang selanjutnya, demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Di sini juga dikatakan orang Lewi lewat di tempat orang yang tadi dirampok dan dipukuli. Tetapi yang dilakukan sama dengan seorang imam tadi yang lewat, yaitu hanya melihat dan dari seberang jalan. Nah, seorang imam dan seorang Lewi ini, mereka itu adalah orang yang mempunyai tugas penting di dalam memimpin sebuah ibadah. Jadi kalau kita bisa melihat, mereka adalah orang-orang yang pasti tahu kebenaran, pasti sering melayani Tuhan. Tetapi apa yang mereka lakukan dalam mereka melihat orang yang butuh pertolongan, butuh belas kasihan, mereka hanya melihat bahkan dari seberang jalan. Kemudian ada lagi satu orang, lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Ayat yang ke-35. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia. Dan jika kau belanjakan lebih dari ini, maksudnya lebih dari uang yang dia berikan, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Nah, di sini kita melihat seorang Samaria. Seorang Samaria ini adalah orang keturunan Yahudi yang sudah berdarah campuran. Sehingga orang Samaria ini dihindari oleh orang Yahudi asli. Tetapi kita mau melihat bagaimana tindakan yang dilakukan oleh seorang Samaria ini. Dia justru menolong, memberikan belas kasihan kepada orang yang dirampok dan dipukuli ini. Bahkan dia memberikan kekayaannya untuk seorang yang bisa merawat dan menjaga orang yang terluka tadi. Nah, di poin yang ketiga ini kita mau belajar dari ayat yang ke-37. Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihannya, kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Jadi poin yang ketiga kita mau belajar bahwa Tuhan menghendaki kita mengasihi sesama manusia, bukan manusia yang sama dengan kita. Kita mau belajar ketika kita memberikan pertolongan atau kita memberikan kasih kita kepada orang, kita tidak memandang harus kepada orang yang sama agamanya dengan kita atau bahkan sama gerejanya sama kita. Tetapi kita mau belajar dari peristiwa ini, kita mau belajar bagaimana kita memberikan kasih kepada orang lain tanpa memandang apa ras mereka, apa perbedaan mereka dari kita. Kita tidak mau memandang itu, tetapi kita mau belajar untuk mengasihi sesama manusia. Dan kita mau belajar dari renungan saat ini, kesimpulan yang kita bisa ambil adalah ketika peristiwa ini ada, kita mau belajar bukan hanya menolong orang tanpa pamrih, tetapi yang pertama kita mau belajar menghancurkan kesombongan dan rasa paling benar atau rasa paling tahu. Yang kedua, melalui firman Tuhan yang sudah sering kita dengar, sudah sering kita renungkan, biarlah kita mau belajar merubah setiap karakter-karakter kita yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kemudian yang ketiga, bukan hanya saja kita tahu tentang kebenaran, tetapi kita mau melakukan akan kebenaran firman Tuhan. Puji nama Tuhan, inilah yang menjadi renungan kita saat ini, dan biarlah menjadi berkat bagi kita semua. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, atau ingin menceritakan kesaksian baik mujizat kesembuhan, pemulihan, masalah keluarga, dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813-274-20088. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur berterima kasih Tuhan untuk renungan saat ini,
Biarlah kami boleh belajar Tuhan untuk kami tidak menyombongkan diri ketika kami tahu lebih banyak tentang firman-Mu, tahu lebih banyak tentang kebenaran-Mu Tuhan. Biarlah kami boleh terus memiliki kerendahan hati untuk kami boleh mencari tahu akan kebenaran-Mu, apa yang menjadi perintah-Mu. Dan terlebih Tuhan, kami mau melakukan setiap firman Tuhan yang datang kepada kami Bapa. Kami mengucap syukur ya Allah, jalan-Mu adalah kudus. Allah manakah yang begitu besar seperti Allah? Engkaulah Allah yang melakukan keajaiban. Engkau telah menyatakan kuasa-Mu di antara bangsa-bangsa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk saat ini, biarlah Engkau memberkati setiap kami yang mendengarkan renungan ini. Dan kami boleh melakukan untuk setiap firman Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.